Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwi Abdullah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang CURD menggunakan Laravel dan dengan backend-nya yaitu menggunakan React.js. Oke, jadi untuk website yang digunakan yaitu pada ilmu coding, CRUD Laravel, React.js. Oke, jadi langkah pertamanya, jadi di sini kita menggunakan Laravel 7 sesuai dengan ketentuan yang ada pada website ini. Jadi ketika kita mengetikkan Composer Global Require Laravel Installer sama Laravel New Block itu secara otomatis menggunakan Laravel terbaru. Akan tetapi jika ingin menggunakan yang spesifik, versi spesifik dapat dituliskan sesuai dengan kode ini. Jika nanti sudah, maka akan terbuat seperti yang apa saya buka pada Visual Studio Code saya. Next, selanjutnya ketikkan pada env sesuai dengan database yang dibuat. Untuk di sini sesuai dengan ketentuan yaitu db block react. Selanjutnya php artisan make model article / migration. Jadi di sini kita membuat model artikel sama membuat migrationnya. Ketika kode tersebut dituliskan, maka secara otomatis akan membuat yaitu artikel yang nanti artikel kita isi seperti ini, dan pada database nanti akan terbuat seperti ini, yang mana untuk folder awalnya itu sesuai dengan tanggal. Nah, jadi nanti ketika sudah dibuat, maka akan dimasukkan kode sesuai dengan apa yang ada pada website ini. Untuk penjelasannya, jadi pada model, jadi terdapat protected table yaitu artikel, dan viewable itu untuk tabel yang dapat diisi oleh user itu yaitu khusus untuk title sama konten. Dan untuk yang pada migration, jadi app ini untuk dibuat ketika kita mengetikkan PHP Artisan Migrate. Jadi di sini kita skema buat create article dengan tabelnya yaitu Big Increments ID, yaitu secara otomatis auto increment yang merupakan primary key. Selanjutnya title, content, sama timestamp. Untuk timestamp ini terdapat dua, yaitu created at sama updated at. Dan selanjutnya terdapat fungsi juga untuk reverse migration skema drop if exist article. Jadi untuk ketika melakukan rollback pada migrationnya. Selanjutnya diketikkan pada comment pada terminal kita yaitu php artisan migrate. Nah, ketika diketikkan php artisan migrate, maka akan memunculkan migration table created successfully, dan akan melakukan migrasi ke database yang telah kita masukkan pada .env tadi sesuai dengan apa yang ada. Untuk melakukan cek dapat dilakukan php myadmin. Nah, jadi pada db block react terdapat 4 tabel, yaitu artikel, field job, migration, sama user, dan yang digunakan yaitu artikel. Dan di sini sudah terdapat isi, nanti saya jelaskan selanjutnya, yaitu terdapat ID yaitu Big Increment, title sama konten yang fillable, created at sama updated at yang merupakan timestamp yang nanti akan menunjukkan kapan dia dibuat dan kapan dilakukan update. Oke, selanjutnya setting route, web, dan API. Selanjutnya yaitu melakukan setting route, web, dan API. Dibuka pada routes.web. Nah, pada routes ini yaitu nanti apa yang kita buka ketika kita melakukan PHP Artisan Serve, dan ini yang bisa dibuka yaitu localhost. Kalau misalnya nanti kita mengetikkan artikel, maka akan secara otomatis memunculkan indeks. Begitu juga dengan ini path yang dimasukkan kepada web browser kita. Itu terdapat 5 ya di sini.
artikel edit ID, artikel ID app, dan ini kalau misalnya path-nya maksudnya mungkin tidak tepat atau gimana, tetap akan memunculkan app atau indeksnya. Selanjutnya pada Routes API. Untuk pada Routes API ini dituliskan yaitu route.get. Untuk jadi di sini kita melakukan get data yang yang ada pada DB block React kita, yang akan menggunakan artikel controller pada fungsi index. Untuk yang kedua, post, yaitu ketika kita melakukan create atau melakukan memasukkan data pada database kita, storing, yang akan masuk pada fungsi store. Untuk get juga pada melakukan edit pada ID. Untuk ID secara otomatis akan memanggil nomor ID yang akan kita klik sesuai dengan urutan pada database kita dan memanggil fungsi get article. Route.get juga sama artikel.id ini untuk pada saat di artisan serve-nya nanti ini khusus untuk detail, yaitu get article saja. Untuk put itu yaitu update, dan delete yaitu untuk menghapus dengan fungsi delete pada controllernya sesuai dengan nomor ID. Selanjutnya buat controller artikel. Untuk buat controller artikel dapat mengetikkan pada terminal kita yaitu PHP artisan make controller article controller, guys. Dan ketika dibuat maka akan memunculkan maka akan memunculkan controller seperti yang ditampilkan ini. Dan kita mengetikkan kode sesuai yang dibutuhkan, yaitu yang pertama index. Untuk index ini hanya memanggil seluruh data yang ada, return article to JSON, public function store. Untuk store ini untuk create, yang pertama dilakukan validate data, yaitu di mana title sama content itu required. Terus selanjutnya dilakukan create sesuai dengan isi data yang akan kita masukkan, dilakukan validate data. Selanjutnya pada message, jika sukses itu true, maka akan memunculkan message article created successfully. Terus melakukan returnnya respon berupa JSON, yaitu message. Selanjutnya untuk get article. Untuk get article ini untuk dua, yaitu for edit sama show. Untuk show itu ketika untuk detail, untuk edit ketika akan melakukan edit. Jadi melakukan edit sesuai dengan ID yang digunakan. Selanjutnya update. Untuk update itu hampir sama dengan create, hanya saja bukan membuat tapi melakukan update, yang mana kita menggunakan ID yang telah kita gunakan. Selanjutnya article.title sama article.content kita rubah datanya, setelah itu kita lakukan save. Setelah itu akan memunculkan message yaitu success true, dan message yaitu article updated successfully, dan akan return respond message. Selanjutnya function delete dengan ID. Artikel akan mencari yaitu ID yang kita klik sesuai dengan urutannya yang ada pada database. Jika tidak empty, maka artikel delete dan melakukan success true, message article deleted successfully. Jika tidak ada, maka suksesnya false dan message-nya yaitu article deleted failed, dan return respon berupa JSON message. Selanjutnya kita install package UI React Router DOM, dan Sweet Alert, yang mana untuk UI React Router DOM itu ketika kita yang digunakan untuk menuliskan backend-nya. Untuk Sweet Alert ini hampir sama dengan Bootstrap. Dia merupakan library yang digunakan untuk menampilkan semacam modal, akan tetapi telah dilakukan editing menggunakan Bootstrap, jadi tampak lebih menarik. Dilakukan installing Composer Required Laravel UI, PHP Artisan UI React, dilakukan install Node.js-nya juga, npm install, dan npm run dev. Untuk npm run dev ini ketika kita melakukan build pada react.js kita. Dan install React Router DOM, selanjutnya npm react bootstrap Sweet Alert. Jadi Sweet Alert ini juga termasuk pada React.
Selanjutnya, buat file baru bernama app.js dan simpan di resource.js komponen. Setelah kita buat, maka secara otomatis akan membuat yaitu pada JS komponen. Pada resources ya. Jadi pada resources di sini terdapat komponen, dan pada app-nya ini, untuk app ini nanti kita menentukan path dari setiap komponen, yaitu artikel index, artikel create, artikel edit, dan artikel show. Yang mana index itu merupakan tampilan awal, artikel create itu ketika kita membuat data title sama konten, artikel edit ketika kita ingin melakukan update pada title sama konten, dan artikel show itu untuk menunjukkan detail. Jadi di sini merupakan hal yang akan pertama kali dibaca ketika kita melakukan PHP Artisan Serve, dan akan merender ke seluruh hal ini, yang mana akan, jika kita menuliskan path awal yaitu slash saja atau localhost 8000, maka akan memunculkan artikel index. Selanjutnya di sini kita buat lagi file baru bernama header.js. Untuk header.js ini yang akan dipanggil pada awal, yaitu dapat dilihat pada app.js itu akan dipanggil di awal. Jadi setiap kita membuka path, seluruh path tersebut akan memunculkan header terlebih dahulu, yang mana header itu akan memunculkan link berupa ilmu coding, yang mana link tersebut akan mereferensikan pada path awal. Next, selanjutnya artikel index. Pada artikel index di sini kita melakukan import, yaitu React komponen, React Creator DOM, dan Switch Alert. Di sini Switch Alert mulai digunakan. Jadi di sini hide alert di state alert.null, komponen did mount, API artikel ini untuk melakukan pemanggilan awal, yaitu komponen did mount akan memanggil artikel, memanggil seluruh data yang ada pada database. Untuk di sini pada artikel juga terdapat delete, dan ini terdapat confirm delete, yaitu const get alert langsung memanggil switch alert, show cancel, confirm button text dengan teksnya yang kita masukkan. Untuk cancelnya gak jadi, confirm button stylenya default, confirm button BS stylenya, maksudnya kelasnya ini ya, danger, titlenya tunggu. Ketika confirm akan melakukan delete item, ketika cancel maka akan memanggil hide alert atau menghapus modal atau tidak memunculkan modal switch alert tersebut. Selanjutnya ketika dilakukan delete item, maka dilakukan axios.delete, API article delete sesuai dengan ID yang kita lakukan klik. Ketika message-nya sukses atau true, maka langsung memanggil hide alert dan memanggil go to home. Yang mana go to home itu juga akan memanggil switch alert juga, yaitu sukses, title sukses, unconfirm this, dan on success. Yang mana on success ini akan memanggil komponen did mount, yaitu menampilkan data awal pada index, dan melakukan hide alert dengan timeout 2 detik. Setelah itu confirm button text, oke siap, deleted article successfully. Dan akan melakukan render, yang mana render ini menampilkan data awal tanpa melakukan klik pada detail atau delete atau edit dan lain-lain. Jadi di sini akan memunculkan yaitu create new article. Saya demokan saja biar lebih jelas. Jadi ketika melakukan yaitu diketikkan PHP Artisan Serve untuk melakukan development. Nah, ini merupakan data awal ketika dilakukan pemanggilan localhost 8000. Jadi untuk sesuai dengan ketentuannya, jika dilakukan salah lagi. Nah,
Jadi di sini ketika melakukan confirm delete ID, maksudnya ketika kita melakukan klik pada button delete, maka secara otomatis akan memanggil confirm delete ID yang mana akan memanggil switch alert dengan confirm button text hapus deh sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi akan memunculkan model seperti ini. Jika diklik hapus deh, maka akan secara otomatis memanggil mana tadi? Nah ini go to home, yaitu configure alert, switch alert sukses, yang secara otomatis akan melakukan close dengan timeout 2 detik. Dan ini terdapat link juga jika misal ada datanya, yaitu artikel map artikel sesuai dengan indeksnya. Jika ada, maka akan memunculkan yaitu sesuai yang tadi saya masukkan, yaitu detail, edit, dan delete. Yang mana jika detail itu akan memunculkan artikel ID, path artikel ID. Untuk editnya yaitu artikel edit slash artikel ID sesuai dengan ID-nya. Next. Selanjutnya setelah artikel index yaitu artikel create. Untuk artikel create hampir sama yang diimport. Untuk konstruktor super nah ini handle field change .bind this create new article has error for render error for. Dan ini semua handle field change itu ketika dilakukan penulisan data create new article, ketika kita melakukan create pada data, terus has error for sama render error for. Has error itu akan apa yang errornya itu apa. Untuk render error akan menampilkan errornya. Selanjutnya go to handle field change yaitu event terdapat set state event target name sama dengan event target .value. Go to home hampir sama dengan yang awal, ketika create sukses maka secara otomatis akan memunculkan switch alert sukses dan created article successfully. Jika on success, secara otomatis this prop history push ke path awal, yaitu localhost, langsung path awal itu. Hide alert sama juga untuk menutup modal. Handle create new article, event prevent default. Setelah itu cons article, di mana artikel itu terdapat dua, yaitu state title sama content. Setelah terdapat isinya, dilakukan post atau memasukkan data pada database dengan path API ini bukan path, maksudnya pada fungsi API article store. Setelah itu responnya jika sukses true, maka akan kembali go to home. Has error for return state error field. Render error for akan melakukan return, yaitu dengan class name invalid feedback di state error field 0. Ya, ini akan memunculkan apa yang terjadi jika terdapat error, mungkin terdapat kesalahan pemasukan data atau tidak sesuai dengan ketentuannya dari length dan lain-lain. Dan ini akan merender sesuai dengan yang ada pada React Laravel ini ketika dilakukan create new article. Dan ini adalah hasil dari render yang ada pada file ini, yaitu artikel create. Nah, ketika dilakukan dimasukkan artikel create pada link web browser kita akan memasukkan title sesuai dengan yang diinginkan. Misal makan ayam. Dan ketika klik create, maka secara otomatis akan memunculkan sukses dengan timeout tadi 2 second, dan secara otomatis akan melakukan close, akan memanggil hal ini tadi, hide alert, dan ketika on success maka secara otomatis akan melakukan push pada directory awal, yaitu localhost 8000 saja dengan timeout 2 second. Jadi ketika kita tidak melakukan klik pada oke siap tadi itu, pada confirm button text-nya, jika kita tidak melakukan klik, maka pada secara otomatis 2 detik akan mendestroy sendiri dan akan memanggil on success.
Next, selanjutnya yaitu artikel edit. Untuk artikel edit sama yang diimport sama juga, ketentuannya sama, super prop. Untuk ketentuannya sama semua, hanya saja pada komponen did mount itu akan langsung memanggil data yang ada pada database kita dengan ketentuan ID-nya. Ketika melakukan get tersebut berhasil, maka state-nya yaitu title-nya yaitu respond data title langsung memanggil datanya, dan kontennya konten. Untuk go to home sama get alert sukses, hide alert juga sama, on success, hide alert, handle update article, dan ini untuk handle update article ya, dimana artikel itu yaitu title di state.title, content di state.content. Dan artikel ID itu harus match atau harus sama dengan parameter ID tersebut. Setelah itu dilakukan put dengan menggunakan library Axios ya. Axios put API artikel ID sesuai dengan ID pada database kita. Setelah itu jika message-nya sukses atau berhasil, maka message yaitu this set state message respond data message akan memunculkan sukses tadi, dan secara otomatis akan go to home. Ini juga has error 4, has render error 4 sama juga. Dan ini untuk rendernya untuk menampilkan hampir sama kayak create, hanya saja sudah terdapat data. Nah, di sini dapat dilihat ya, pada pojok kiri bawah, ketika saya hover pada edit, maka secara otomatis edit /2 dikarenakan ID pada database kita itu nomor 2. Nah, ketika kita ganti 1, maka secara otomatis akan berubah pada pojok kiri bawah yaitu 1. Dan ketika dilakukan edit, maka tampilannya sama untuk create-nya. Makan, misal diganti minum susu. Nah, maka sama akan memunculkan artikel updated successfully dengan ketentuan yang sama. Next, setelah artikel edit, artikel show. Oke. Untuk artikel show itu untuk menampilkan ini detail. Jadi untuk artikel show tidak terlalu rumit, yaitu API artikel get article ID, responnya yaitu respond.data. Setelah itu akan merender konstanta artikel sama dengan this.setState, yang mana judul artikel itu merupakan artikel title. Untuk paragraf pada card body-nya merupakan artikel content. Setelah itu terdapat button back, yang mana back itu akan kembali kepada artikel index. Selanjutnya, buat halaman view, yaitu app.blade.php. Oh ya, sebentar, saya belum menampilkan yang delete ya. Jadi ketika dilakukan delete, kalau udah dihapus, sama juga memunculkan sweet alert seperti ini. Dan ketika dilakukan hapus, maka secara otomatis deleted article successfully dan kembali pada halaman awal dengan data kosong. Jika di refresh pada phpMyAdmin, maka kosong. Selanjutnya yaitu membuat app.blade.php pada resource.view. Nah, jadi pada app.blade.view ini pastikan ID pada body sesuai dengan apa yang dirender pada app.js. Jadi di sini get element by ID app harus sama pada yang pada app.blade.php. Jika berbeda, maka tidak akan memunculkan data tersebut. Selanjutnya edit.app.js. Oh ya, resource.js. Nah, yang ini require komponen ini sebenarnya miliknya example, tapi diganti menjadi app, yang mana akan memanggil komponen app kita sebagai tampilan awal. Dan jangan lupa sebelum kita
melakukan PHP Artisan Serve, jika kita menggunakan React, pastikan kita menuliskan npm run dev setiap kita melakukan perubahan pada React.js kita. Karena npm run dev itu untuk melakukan build. Setelah itu PHP Artisan Serve dan localhost 8000. Untuk hasilnya seperti yang saya jelaskan, dan ini menampilkan sama juga ketika sukses, ketika melakukan update, ketika melakukan edit, hapus, dan lain-lain. Jadi sekian apa yang saya jelaskan pada materi kali ini. Apabila ada kesalahan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.